Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah penggunaan data besar. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Riyandi dan saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama pada mata kuliah ini yang membahas tentang Big Data. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa itu mampu memahami teknologi Big Data dan kemudian mahasiswa mampu melakukan pemodelan dan pengolahan Big Data. Oke, untuk capaian pembelajarannya mahasiswa hanya dituntut untuk dua ini saja untuk di uh, pembelajaran hari ini. Kemudian berikutnya adalah apa sih itu Big Data, teman-teman semua? Oke, Big Data itu adalah sekumpulan beberapa set data besar ya dan kompleks yang akan menjadi susah untuk diproses sehingga membutuhkan database ya, database serta perangkat tertentu untuk memprosesnya gitu ya. Jadi butuh resource yang besar ya tentunya ya, resource yang besar, kemudian data juga harus besar ya tentunya karena namanya juga big ya, big data itu berarti datanya harus besar, harus kompleks ya, dan menjadi susah ya untuk diproses karena berikutnya kita akan lanjut di slide berikutnya. Slide berikutnya akan menjelaskan tentang tipe-tipe big data. Kenapa sih big data bisa disebut uh, data yang kompleks gitu ya? Jadi kenapa sih kok bisa disebut data yang kompleks? Dalamnya ada apa saja sih sebenarnya? Nah, kita lihat di sini. Sebenarnya di big data itu ada dua ya. Jadi secara garis besar ada data struktural dan data unstruktural gitu ya. Dan di data struktural itu isinya apa saja sih? Ya mungkin di sini cuma data-data biasa ya yang dihasilkan perangkat mungkin jaringan sensor yang tertanam pada perangkat elektronik, kemudian smartphone dan GPS. Nah, itu sudah tertata ya karena dia cuman apa ya mengeluarkan sensor-sensor itu apa sih isinya sensor, teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa. Jadi di sini untuk jaringan sensor itu dia menghasilkan respon 0101 ya yang nanti akan dibaca oleh komputer dan itu sudah terstruktur ya. Jadi sudah enak tuh diproses juga enak. Kemudian ada data yang unstruktural. Nah, unstruktural ini yang pasti ya tiap hari kita temui. Apa saja sih di situ? Mungkin ada teks dokumen, ada file gambar, video, audio, kemudian log file dan mungkin dari mesin ya atau media sosial, streaming data, intinya video, foto itu pasti unstruktural ya. Karena kita nggak tahu nih video itu nanti diolahnya mau kita ambil seperti apa karena dia nggak terstruktur ya. Kalau misal data yang sebelumnya data struktural ya, itu kelihatan tuh apa dia cuman hasil dari sensor atau di sini ada seperti angka penjualan. Nah, sudah terlihat tuh angka penjualannya berapa, kemudian saldo rekening. Nah, itu saldo rekening kan jelas ya, kalau nol ya nol, kemudian kalau misal kita habis gajian gitu nanti tambah sendiri, udah terstruktur tuh. Mungkin yang teman-teman semua sudah alami mungkin pernah apa melihat saldo kiriman orang tua kayak gitu ya. Oh, sudah kelihatan tuh nilainya. Jadi sudah tidak perlu di apa ya, tidak perlu dianalisis lebih lanjut ya karena sudah kelihatan tuh misal kiriman orang tua 500.000 sudah berarti 500.000 tuh udah kelihatan. Tapi kalau video, kalau audio, kalau gambar itu nggak jelas tuh, kita harus tahu dulu oh ini gambar apa. Komputer nggak bisa baca ya, jadi harus diidentifikasi lagi, harus membutuhkan metode dan sebagainya, banyak ya gitu, sedikit rumit ya untuk big data tipe-tipenya. Oke, mungkin kita lanjut dulu untuk yang berikutnya. Oke, di sini ada 6 ya, 6 karakteristik ya, 6 karakteristik atau biasanya disebut 3V gitu ya. 3V dan 3V. Jadi ada 6V jadinya ya. Jadi biasanya ada 3V di awal, jadi volume, variety, dan velocity. Jadi ada 3 ini dulu. Baru dari data itu nanti akan di veracity, di value, dan variability. Gitu ya. Jadi ada 6. Jadi berasal dari 3V dasar, dari karakteristik dasarnya. Big data itu ada 3, yaitu 3V volume,
variety, dan velocity. Gitu ya. Untuk volumenya harus besar, ya kan? Seperti tadi ya, di awal, big data itu harus kumpulan data besar ya. Jadi harus besar ya datanya. Kemudian yang kedua variety. Variety itu dia ya barusan ya kita pelajari ya, ada data struktur, ada di sini disebutkan semi struktur ya. Dan yang ketiga ada unstruktur. Kalau yang semi struktur ini tambahan sedikit. Sebetulnya untuk yang semi struktur itu sama dengan struktur, cuman dia datanya sedikit rumit gitu ya. Mungkin data penjualan tapi yang sedikit rumit gitu. Jadi agak susah tuh diolah. Nah, itu masuknya semi. Tapi kalau unstruktural jelas pasti foto, video gitu, karena bukan berbentuk angka-angka lagi ya. Jadi sudah berbentuk seni, dan setiap data itu pasti berbeda. Video satu atau foto satu dengan foto yang lain itu pasti berbeda. Kemudian velocity itu apa? Speed ya, pasti speed untuk mengolah big data. Big data itu kan besar, dia membutuhkan speed. Nah, harus cepat ya. Jadi big data itu data yang besar, data yang kompleks, tapi pengolahan cepat. Nah, itu baru disebut big data tuh, gitu ya. Karena 3 karakteristik. Nah, kemudian ada 3 karakteristik tambahan nih, yaitu berisi tentang veracity, value, dan variability. Jadi ada 3 tambahan. Yang pertama itu dia harus veracity atau trusted ya, terpercaya gitu. Dia harus valid ya datanya, nggak boleh mesti data hoax kayak gitu, itu nggak boleh ya. Jadi harus valid, harus jelas datanya. Kemudian yang kedua value ya, harus bernilai ya datanya. Data itu harus bernilai sekali, karena percuma dikumpulkan, diolah, datanya besar tapi nggak punya value gitu ya, atau nggak bernilai, percuma gitu. Kemudian yang ketiga itu variability. Variability itu nggak pasti ya. Data itu kapan membludaknya, kapan nggak keprediksi. Jadi kita punya alat itu nanti data itu masuk itu nggak jelas tuh kapan membludak, kapan sih, misal contoh di media sosial ya, misal sekarang lagi booming apa gitu, lagi boomingnya kan nggak tahu kita tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti turun turun apa namanya, sudah nggak booming lagi, misal 3 hari lagi sudah nggak booming, berarti kan turun tuh datanya gitu. Misal upload foto di IG kan, kalau lagi booming apa banyak tuh yang upload, nanti kalau sudah nggak booming mungkin normal kayak gitu, nanti ada booming apa lagi rame lagi kayak gitu terus. Jadi dia nggak pasti, tidak memberikan kepastian seperti itu untuk yang di variability. Jadi ingat ada 3 yang awal, yaitu volume, kemudian variety, dan velocity. Itu jelas dasarnya. Kemudian ada tambahan karakteristik tambahan ya, yaitu veracity, value, dan variability gitu ya. Oke, mungkin sudah jelas kira-kira. Kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu penerapannya sekarang. Nah, kita masuk ke penerapannya, penerapan big data. Di sini kita kasih contoh ya. Di sini ada beberapa perusahaan besar. Perusahaannya ada Google, ada Amazon, ada Uber, ada Netflix, dan ada Facebook gitu ya. Di sini datanya besar-besar semua nih. Di Google ada misal 3,5 miliar pencarian per hari loh. Di sini kita lihat ya, per hari. Jadi di Google tuh sudah mengolah data besar sekali per harinya. Jadi manusia seluruh dunia ini dia mencari data di Google, karena kita semua rata-rata ke Google ya. Mungkin ada pencarian lain, cuman nggak setenar Google ya. Pasti orangnya tahu Google kayak gitu. Kemudian ada Amazon tuh dia jual web service ya. Kalau teman-teman semua pernah tahu hosting gitu, mungkin hosting atau apa, nah itu sama web service ya namanya. Web service yang ada di Amazon ya, dia jual kayak hosting gitu, dia jual cloud gitu ya untuk penyimpanan data-data kita, yang nantinya mungkin kita disimpan di website atau disimpan di aplikasi yang nantinya akan dititipkan di Amazon gitu. Nah, dia sudah mengelola triliunan objek. Nah, objek itu ya aplikasi kita, termasuk kalau kita nanti akan berlangganan di Amazon gitu. Sudah triliunan objek ya, berarti seluruh dunia sudah nyimpan aplikasinya di sana gitu ya. Kemudian ada Uber juga jutaan perjalanan. Kemudian Netflix, dia ada 209 juta pelanggan ya.
kemudian Facebook. Nah, Facebook ini paling terkenal nih. Dulu kita kecil ya, mungkin saya masih SMP ya, mungkin ya SMP atau SD itu sudah kenal Facebook. Teman-teman semua mungkin dari kecil ya, dari kecil itu sudah kenal Facebook. 2,7 miliar pengguna aktif ya seluruh dunia ya. Dia kelola isinya gambar, video, postingan teman-teman semua ada di sana semua. Gitu ya. Mungkin itu gambaran sedikit penerapan big data. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan, mungkin lebih mendalam lagi, mungkin lebih teknis lagi ya, karena ini masih gambaran umum dulu. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini atau video pembelajaran kali ini di pertemuan pertama ya. Kita tadi sudah belajar big data ya. Jadi ada awal itu kayak pengertiannya dulu, kemudian ada 2 tipe datanya yang secara besar, kemudian ada 6 karakteristik ya tadi, 3 karakteristik dasar dan 3 karakteristik yang tambahan. Kemudian penerapannya di perusahaan-perusahaan itu seperti apa sih big data, gambarannya seperti apa sih, mungkin sudah tergambar semua ya di pertemuan ini. Mungkin cukup, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih.